أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله فمن كان بنعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعته الكميلة وخص بها بنبوة نبيه الكريمة وأيدها بالخلافة رشد على منهج النبوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع وأنا أبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمانني في الدنيا أخبته يوم القيامة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan, menyisipkan keimanan, keislaman kepada kita. Kemudian juga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah memberikan kemudahan untuk kita mengayunkan langkah kaki kita kembali bertemu, berkumpul di dalam majelis yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ilmu. Marilah sama-sama sekaligus sebagai mengawali majelis kita dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, apa kabar antum semua? Alhamdulillah sehat ya. Masyaallah. Barakallahu fik ya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kita ya. Pada malam hari ini kita membahas puncak dari akidah. Kita ingin membuktikan adanya Tuhan. Bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Kita membuktikan kalau Tuhan itu ada dengan akal kita. Bisa enggak? Harus bisa, ya kan? Namanya mengkaji akidah. Nah itu kan, akidah akliyah. Mampukah kita bisa memikirkan kalau Tuhan itu ada, maka kita akan memasuki pemecahan akidah satu, ya. Asal muasal manusia, alam dan juga kehidupan. Nah itu kan, kenapa kita membahas tiga hal ini? Karena inilah yang bisa terindra oleh manusia, yang bisa dijangkau oleh akal manusia.
Kira-kira kalau kita membahas 3 hal ini, bisa nggak membuktikan adanya Tuhan tanpa harus melihat wujudnya Tuhan? Bisa? Ya, supaya kita ini benar-benar memiliki akidah Islam. Kita berislam ini bukan gara-gara orang tua kita Islam, tapi kita betul-betul menggalinya secara mendalam, membuktikan sendiri keberadaan adanya Tuhan. Ya. Nah, kita akan membahas pemecahan akidah 1. Apa itu? Ini ya. Dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan. Baik, ya. Bagaimana cara menjawabnya? Masih ingat teori berpikir? Masih ingat? Pakai teori berpikir yang keberapa ini? Membuktikannya? Manusia, alam dan kehidupan. Ini masuk dalam teori berpikir keberapa? Ayo. Coba teori berpikir keberapa ini? Pertama. Manusia, alam dan kehidupan ini berbicara tentang goib, kan? Goib kedua ada 3. Berarti ini masuk dalam teori berpikir tingkat 2. Baru kemarin. Ya, maka memecahkan tadi itu dari mana asal muasal manusia, alam dan kehidupan. Kita ini manusia harus kita kaji sebenarnya kita ini dari mana. Harus memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Nah, itu ya. Berarti mengkaji itu harus detail. Maka kita harus menjawabnya dengan berpikir. Berpikir di level berpikir tingkat berapa? Tingkat 2. Apa itu? Perkara goib. Nah, itu ya. Jadi untuk memecahkan ini kita menggunakan teori berpikir tingkat 2, yaitu perkara goib. Karena manusia, alam dan kehidupan itu perkara goib. Goib itu ada berapa kemarin? Goib ada berapa? Ada? 3. Ada 3. Yang pertama itu apa? Sesuatu yang tersembunyi. Ya, sabar ya. Yang pertama itu sesuatu yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, sesuatu masa lampau. Yang ketiga baru sesuatu yang akan datang. Jadi ketiga ini adalah perkara goib. Jadi kalau ditanya goib itu apa, goib itu bahasa Arab. Artinya itu apa? Sesuatu yang tersembunyi itu goib. Kemudian sesuatu yang lampau itu juga goib. Sesuatu yang akan datang itu goib. Gitu ya? Jadi memahami hal goib itu bukan hantu, kuntilanak, genderuwo. Ini salah kaprah ini. Jadi goib itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi? Bagaimana caranya kemarin? Teori berpikir tingkat 2. Untuk mengetahui sesuatu yang goib itu apa? Apa syaratnya? Syaratnya harus ada dalil. Masa lupa? Banyak pikiran sampai lupa. Mikir dunia ini. Gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menilai sesuatu yang goib? Nah, ini dia. Yang goib itu ada sesuatu yang tersembunyi, kemudian masa lampau juga yang akan datang. Lalu bagaimana? Bisa enggak sesuatu yang goib itu bisa dinilai pasti benar? Untuk mengetahui kebenarannya dan itu pasti benar.
untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di sebalik dinding, di bawah tanah, ya kan, di dalam air tersembunyi tak nampak, airnya keruh, itu tak nampak. Bisa nggak kita membuktikan kebenaran? Gaib itu harus benar. Syaratnya itu apa? Harus dengan dalil. Nah itu. Jadi jangan menjawab sebelum ada dalil. Kalau belum tahu dalil dia menjawab, berarti orang mikir blas. Berarti dia nggak mikir sama sekali. Gitu. Nah, ya. Jadi syaratnya itu harus ada dalil. Contohnya kemarin kita bahas apa? Bahwa tadi malam di depan rumah itu ada mobil. Syaratnya apa? Harus ada dalil. Dalilnya apa? Ada yang membekasinya. Itulah dalil. Gitu ya. Nah, itu. Baru kita telusuri. Kemudian syarat dalil tadi itu apa? Sifat dalil itu ada berapa? Ada tiga, ya. Dalil itu apa? Wajib, akli, jaiz, akli, mustahil, akli. Cuman tiga saja. Jadi penilaian dalil itu ada tiga. Wajib akli itu tak ada alternatif. Berarti wajib benar. Karena tidak ada alternatif lain. Jawabannya cuma satu, itu namanya wajib akli. Kalau jaiz akli bisa benar, bisa salah. Berarti dia ada beberapa alternatif. Kalau mustahil akli pasti salah. Jadi penilaian dalil itu ada tiga. Ini teori berpikir, gitu ya, untuk menghasilkan kepahaman. Ada yang masih kuliah? Tapi sayang udah mau selesai ini. Kalau ikut pertama kuliah itu saya jamin kumlot. Kalau menguasai teori berpikir ini, kumlot pasti itu, karena sudah dibuktikan. Nah itu ya. Nah ini teori berpikir tadi itu ya. Kalau pusing berarti dia nggak pernah ikut belajar teori berpikir. Kalau dia belajar teori berpikir, maka dia akan bisa menjawab semuanya. Sesuatu yang tersembunyi pun dia akan bisa jawab. Sesuatu yang lampau dia akan bisa jawab. Sesuatu yang akan datang juga bisa jawab. Contohnya misal, sesuatu masa lampau, apa itu? Kita lahir dari ibu kita, benar nggak? Ibu antum siapa enggak? Namanya? Ibu Simar. Nama ibu, iya. Simar. Ibu Simar. Benar enggak antum anaknya Ibu Simar? Antum pernah nggak membuktikan kalau antum anaknya? Jangan-jangan antum anak angkat. Kan itu masa lampau. Antum nggak tahu, ya kan? Emang antum ingat lahirnya di situ? Nggak ingat. Itu sesuatu yang lampau dan kita tidak tahu. Nah itu bagaimana cara membuktikannya? Mirip? Nggak bisa juga mirip. Mirip itu jaiz akli. Karena kita dengan paman kita juga mirip, dengan bibi kita juga mirip. Bisa jadi kita anak bibi diadopsi ya Tuhan. Nah ini namanya mengkaji itu berpikir untuk menemukan kebenaran. Kalau nggak berpikir, ya dia tidak akan pernah menemukan kebenaran. Dia akan membebek saja, ngikut saja. Angin ke kiri dia ke kiri, angin ke timur dia ke timur, angin ke barat dia ke barat. Orang yang jadi tak punya pendirian, ya kan? Kalau dalam pertemuan sebelumnya itu, kenapa kok mudah sekali murtad tadi? Karena dia nggak punya prinsip. Karena agamanya hanya agama
keturunan, hanya agama kebetulan. Dia nggak pernah mengkaji akidah, ya kan? Dia nggak pernah merenung berpikir Allah itu ada, Tuhan itu ada atau tidak, benar tidak Tuhan itu namanya Allah. Dia nggak pernah membuktikan. Antum ketika belajar agama itu langsung rukun iman, percaya kepada Allah, percaya. Pernah nggak membuktikannya? Tidak. Kan sama doktrinan itu kan. Jangan nanya, kalau nggak nanya nggak beriman. Namanya bahas akidah, ya kan? Jangan nanya Allah itu di mana. Kalau sempat nanya itu nggak beriman, hati-hati. Wah gitu kan. Berarti doktrin. Nah, jadi ini sekaligus proses pencarian Tuhan. Nah itu kan, seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belum ada petunjuk, belum ada Al-Quran, bagaimana kita membuktikannya? Ya kan? Seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kan sulit juga. Kenapa antum agama Islam? Jawabannya paling karena Islam agama yang benar. Karena Islam agama yang rasional. Kok tahu benar? Karena dia dari Al-Quran. Ya kan? Nah, kok tahu Al-Quran itu benar? Karena datang dari Allah. Kok antum bisa percaya kepada Allah? Udah pernah melihat Allah? Karena dari Al-Quran. Akhirnya jawabannya mau muter-muter situ aja. Puas nggak akal itu? Enggak. Nah itu ya. Jadi kita harus betul-betul mengkaji sendiri, memahami sendiri, sehingga muncullah keyakinan yang tasdikul jazib 100%. Seperti kita ini mengenal, contoh apa ini? Ini apa? Handphone. Kenapa ini kata handphone? Kenapa ini disebut handphone? Apa ini? Ada yang masih meragukan? Apa faktanya kita bisa sebut handphone? Terindra. Itu yang pertama terindra, kemudian maklumat. Nah itu, ya kan? Jadi adanya dia terindra, kemudian maklumat sabiqoh. Jadi untuk mengetahui kebenaran yang pasti itu tidak repot, asalkan dia tahu syarat berpikir. Syarat berpikir ada berapa? Ada 4, ya kan? Nah itu ada sesuatu yang terindra, ada indra-indra, kemudian otak, yang terakhir maklumat sabiqoh. Itulah syarat berpikir. Satu saja syaratnya hilang, maka ya nggak bisa, iya kan? Nah itu kira-kira ini kita sudah mahfum handphone. Kalau suatu saat ada orang yang mengatakan kalau ini kapal selam, itu percaya nggak? Tidak. Nah, karena sudah membuktikan. Jadi sesuatu yang yakin itu tak bisa. Keyakinan itu kalau kita sudah menemukan kebenaran itu tidak bisa dipalingkan. Nah, makanya butuh mengkaji akidah kembali. Nah itu ya. Nah kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah semua yang mampu kita pikirkan. Dalilnya itu semua yang mampu dipikirkan. Nah ini ya, ini teori berpikir tingkat 2. Untuk mengetahui manusia, alam dan juga kehidupan. Itu masuk dalam perkara yang gaib ada 3. Jadi objek yang mampu dipikirkan manusia itu apa? Objek yang mampu dipikirkan oleh manusia. Manusia itu sendiri, kemudian alam semesta, kemudian kehidupan. Ini yang mampu dipikirkan oleh manusia termasuk manusia itu sendiri. Alam semesta juga kehidupan. Inilah yang bisa dipikirkan oleh
manusia. Selebihnya ini tak bisa. Contoh misalnya ada pembahasan akidah, ya, tauhid, bahwa Allah itu bersemayam di aras. Ya kan? Hari ini sudah mulai ramai bersemayam di aras. Kalau nggak percaya murtad, lo gimana? Harus dibuktikan, iya kan? Kalau misalnya ada pertanyaan, Allah bersemayam di aras, berarti Allah bersemayam singgasananya itu aras. Lalu ada pertanyaan, mana yang lebih besar, Allah atau arasnya, singgasananya? Hah? Ini jangan didoktrin, kan harus mampu dipikirkan. Benar nggak? Nah, yang ramai sekarang ini, nah itu, kalau nggak percaya bid'ah misal kan gitu kan. Coba, katanya Allah bersemayam di aras, ya, dengan akalnya itu mengetahui Allah itu di mana. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Lalu misalnya, oke, Allah bersemayam di aras, kemudian pasti ada pertanyaan, dan dia harus punya argumentasi. Lalu besar mana Allah dengan singgasananya? Gimana coba? Kalau besar Allah berarti singgasananya bisa rubuh. Kalau besar singgasananya, kok makhluknya lebih besar daripada Tuhan? Bisa nggak jawab dia itu? Nggak bisa. Gimana coba? Mengkaji akidah kok didoktrin? Pokoknya yang nggak percaya gimana? Ya kan? Sama dengan agama sebelah sana, nggak boleh dipertanyakan. Berarti nggak beriman. Lu gimana? Kita ini mau beriman, tentu harus ada fakta, bukti, supaya kita ini bisa beriman, percaya, yakin. Gitu. Ya. Nah, inilah yang akan kita kaji, manusia, alam semesta, juga kehidupan. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mengetahui manusia? Perbedaannya, ya? Yang pertama itu apa? Ketika kita ingin mengetahui manusia itu apa dulu? Sifat. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui manusia itu, yang pertama adalah sifat. Pasti bersifat. Namanya manusia itu pasti bersifat. Iya kan? Sifatnya itu apa? Ini pasti, yang pasti. Sifat yang pasti. Karena dia pasti bersifat. Nah, itu. Ya. Carilah jawaban yang pasti benar. Coba kita buktikan dengan teori berpikir tingkat 2. Nah, itu. Manusia. Nah, itu. Ya. Dia pasti bersifat. Salah satu sifatnya yang pasti itu apa? Ayo, mikir. Sambil minum. Biar bisa. Kopi tak ada. Nggak apa-apa, sambil minum kopi. Kalau ada. Baik, ya. Ini sebenarnya tempat maktab kita. Cuman ada beberapa bulan ini ya, ada sesuatu hal kita nggak ada di sini, makanya sudah beberapa bulan maka agak kotor. Biasanya kita buat majelis di sini. Biasanya ada kopi, ada kue biasanya. Dadakan. Nah, coba ayo mikir. Pasti bersifat manusia itu, yang dia pasti benar sifatnya itu apa? Yang pertama, terbatas. Manusia itu terbatas, benar nggak? Nah, itu sifat yang pasti. Manusia itu pasti terbatas dia. Ada batas hidupnya. Ada manusia yang kekal abadi? Tak ada. Ya kan? Dulu saya ketika pulang ke rumah ketemu bapak, ketemu ibu. 2 tahun ini saya pulang, saya cari-cari bapak saya tak ada. Sudah meninggal, berarti terbatas.
Hah? Pasti nggak manusia terbatas? Nah, kan yang bisa jawab itu. Itu kan. Yang pasti dari manusia itu terbatas. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua apa? Sifatnya dari manusia itu. Apa yang antum tahu dalam diri antum? Nah, itu sifat dari manusia itu. Hah? Teratur. Contohnya apa? Teratur. Hah? Anggota tubuh. Kita belum membahas perbuatannya ini. Teratur. Apa itu? Jantung. Jantung manusia itu teratur enggak? Ya kan? Dia akan kerjanya apa jantung itu? Mompa darah. Ya kan? Ya. Jantung itu mompa darah. Ya kan? Pernah nggak antum suruh dia mompa? Enggak. Kenapa dia mompa? Hah? Bisa nggak antum suruh stop, berhenti? Mati. Kalau berhenti dia mompa, langsung game over manusia gitu. Itu namanya teratur. Teratur dengan sendirinya. Ya kan? Dia jantung. Jantung itu apa? Detaknya gini kan, denyutnya kan? Ya kan? Coba antum gini. Tangannya gini. Antum berapa lama tahannya? Hah? 1 jam tahan nggak? Gini-gini aja 1 jam. Nggak tahan kan? Karena memang bukan kerja tangan antum. Nggak mungkin kuat. Kalau antum tahan 1 jam, lanjut 2 jam, tahan nggak? Hah? Tahan 2 jam, setengah hari. Gini-gini aja dia sini. 1 hari. Kalau dia tahan begini-begini 1 hari, kasih reward. Apa rewardnya itu? Sepeda. Itu kalau jawab nama ikan sepeda. Teratur. Semua dalam tubuh kita ini teratur. Nggak ada yang mengomandoi. Nggak ada mandor di dalamnya. Ya kan? Antum tahu nggak jumlah urat di dalam diri antum itu berapa panjangnya itu? 5 meter. 5 meter gampang nyusunnya. Nah itu. Apa yang ada dalam diri kita itu satu setengah luas keliling bumi. Berapa itu? Berapa ini? Berapa ribu kilo? Ya kan? Ternyata urat di dalam kita ini jumlahnya itu ribuan kilo. Kalau antum suruh nyusun kabel ribuan kilo, bisa nggak antum susun rapi gitu? Hah? Oh itu kabel PLN-nya, tumpang tindih itu kan? Ada yang kerja PLN sini. Baru berapa meter dia? Sebentar konslet dia kan? Teratur. Ya kan? Nah, jantung itu sekali mompa itu bisa mengedarkan ke seluruh tubuh. Ribuan kilo tadi itu teraliri darah. Nah itu namanya teratur. Nggak ada yang nyuruh, dia kerja sendiri. Gitu kan? Jadi salah satu sifat yang pasti dari manusia itu yang pertama apa? Terbatas, kemudian teratur. Kemudian ketiga terpaksa. Kita lahir ke dunia ini terpaksa. Kita nggak bisa minta. Ya kan? Antum lahir dari suku Jawa. Dipaksa nggak itu? Dipaksa. Kan antum nggak bisa milih kan? Kalau milih, dia lahir dari orang Arab. Iya kan? Bisa milih. Ya Allah, saya dari rahimnya ini saja lah gitu kan. Dari suku ini saja. Itu namanya
terpaksa. Itu sifat dari manusia. Dipaksa. Antum lapar, itu namanya dipaksa. Kalau lapar itu ngapain? Makan. Bisa nggak dialihkan? Bisa nggak? Hah? Puasa berapa hari antum tahan? Sehari. Habis itu ngapain? Itu dia. Itu namanya dipaksa. Sifat manusia tadi itu sudah dipaksa. Itu kan? Hajatul udawiyah di situ adalah lapar. Lapar namanya makan. Bisa nggak antum ganti? Lapar itu yang harusnya makan antum ganti dengan main bola. Bisa nggak? Nggak bisa. Antum ganti dengan minum. Bisa nggak? Antum minum aja. Kira-kira lapar lagi nggak? Lapar. Ini nggak bisa dialihkan kepada yang lain. Itu namanya terpaksa. Kemudian apa lagi? Teratur, terpaksa. Kemudian apa lagi? Manusia itu sifatnya yang pasti itu apa? Lemah. Dia lemah, ya kan? Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Antum lahir sendiri, cari makan sendiri dari kecil, bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Bisa nggak kita hidup sendiri? Nah, nggak bisa karena kita ini manusia lemah. Karena lemah itu maka dia serba kurang, makanya dia bergantung, nggak bisa sendiri, ya kan? Ya kan? Antum sendiri hidupnya, nggak punya kawan, bisa nggak antum? Nggak bisa. Antum belajar sendiri, ngomong sendiri, ngajar sendiri, ceramah sendiri, nuntut ilmu sendiri, bisa nggak itu? Nggak bisa. Makanya manusia itu disebut makhluk sosial. Dia lemah, dia saling ketergantungan satu sama lain. Jadi kalau dia hidupnya individualistis atau individualisme, berarti dia nggak paham tentang dirinya. Nah itu ya. Nah, jadi itulah kesimpulan dari manusia. Dia bersifat terbatas, teratur, terpaksa, lemah, serba kurang, dan juga bergantung. Kemudian tentang alam semesta, apa yang pasti dari alam semesta ini? Alam semesta itu kumpulan benda angkasa. Ya, ini dia. Yang pasti bersifat. Sifatnya apa? Alam semesta teratur, ya betul, teratur. Yang pertama adalah terbatas, teratur. Kemudian apa lagi? Terpaksa itu ada sebelahnya. Iya kan? Apalagi? Lemah, apalagi? Bergantung, ya kan? Terbatas, teratur, dan dia terpaksa. Perlu kita buktikan kalau benda angkasa itu ini sifatnya dia terbatas, dia teratur. Contoh matahari, teratur nggak matahari itu? Terbit dari timur pagi, terbenam sore, ya kan? Dan dia tetap berada di porosnya. Coba sempat matahari itu dia bangkang kayak manusia itu, geser sedikit, apa yang terjadi? Capek awaknya, terbit terbenam aja, pergilah jalan-jalan ke simpang 3 gitu. Menengok bumi lah dulu, gimana terjadi? Ya kan? Dia terpaksa, sama sifatnya. Ya itu. Karena kita mengetahui yang pertama manusia itu adalah makhluk. Sifat makhluk itu pasti terbatas,
teratur, terpaksa, lemah, serba kurang, dan juga bergantung. Kira-kira alam semesta ini makhluk apa Tuhan? Makhluk. Kenapa? Dia terbatas, teratur, terpaksa, lemah. Kalau kita teliti ya tentang galaksi yang bisa diteliti oleh manusia itu berapa galaksi? 5 atau berapa? 4 atau 5 galaksi. Padahal galaksi itu ada berapa? Ada miliaran galaksi. Iya kan? Nah itu. Semua mereka itu teratur, nggak ada yang ngeyel. Nah itu kan? Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada benda angkasa itu yang tidak teratur, bergeser saja sedikit, itu sudah luluh lantak lah. Nah itu ya. Maka dia juga lemah, dia bergantung. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kehidupan. Kehidupan ini apa sifatnya? Individual dan pasti bersifat. Yang pertama sifatnya terbatas, kemudian teratur, kemudian terpaksa, kemudian lemah, kemudian serba kurang, dan dia juga bergantung. Nah, inilah sifat kehidupan. Benar atau salah ini? Jawaban yang benar dan memuaskan akal, pikiran, menenteramkan jiwa. Berarti dalam ketiga ini tidak ada yang Tuhan. Iya kan? Gampang kan? Gampang. Oh gini rupanya Ustaz gitu kan. Kalau sudah ditunjukkan itu gampang. Nah itu namanya ngaji. Dia paham. Nah itu ya. Fakta terindra, maklumat sabiqoh sama dengan paham gitu. Ya, kan gampang untuk memahami itu kan. Nah, jadi ngaji itu nggak perlu ribet-ribet. Ya, gitu ya. Jadi. Kemudian ini mustahil bersifat ajali. Ketiga ini mustahil bersifat ajali. Ajali itu apa? Hah? Salah. Ah, tuh antum coba bahasa Arab antum diuji. Duh. Bahasa Arab antum doh. Azali itu apa? Ada sebelum semua sesuatu ada, sudah ada. Gimana? Coba diatur bahasanya. Namanya azali itu tidak berawalan, tidak. Nah, gitu loh. Bahasanya itu enak gitu loh. Itu namanya azali. Maka disebut di sini ketiga ini mustahil bersifat azali. Kenapa dia mustahil bersifat azali? Karena dia terbatas. Dia lemah. Jadi mustahil dia jadi Tuhan. Matahari disembah, katanya matahari itu Tuhan, padahal matahari itu lemah dan terbatas. Gampang kan untuk mematahkan kalau matahari itu bukan Tuhan. Dan semuanya termasuk kehidupan tadi itu mustahil. Kenapa? Karena dia bersifat terbatas, mustahil azali. Nah itu ya. Kemudian karena dia mustahil bersifat azali, berarti jika manusia, alam dan juga kehidupan tadi itu ya mustahil azali. Nah ini mustahil azali berarti pasti ada penciptanya, kan gampang kan? Kalau semuanya tadi itu dia terbatas, lemah, berarti dia bukan Tuhan. Berarti kalau bukan Tuhan dia makhluk, berarti dia diciptakan. Ya kan? Pasti ada namanya diciptakan, ada yang mencipta.
Kira-kira antum percaya nggak? Ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Hah? Jadi semua tadi itu, manusia, alam, kehidupan itu ada dengan sendirinya. Kata teori siapa itu? Itu dia, Karl Marx. Marxisme. Kata Karl Marx, semua itu dari evolusi. Ada dengan sendirinya. Teori itu masih diajarkan nggak di kampus tuh? Masih. Ini kan? Masih tuh. Di SMA masih juga kan? Masih diajar. Ya, gimana umat ini mau beriman begitu diajarkan? Iya kan? Iya kan? Ya, pasti ada penciptanya. Nah, itu kan. Kalau ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Mustahil ini datang dengan sendirinya. Tiba-tiba ada. Percaya tuh? Ini saya bilang minuman ini tak ada yang mencipta. Pas saya datang ke sini dia tiba-tiba sudah ada aja. Percaya orang? Nggak percaya kan? Gitu. Jadi pasti ada penciptanya. Tinggal kita mau mencari penciptanya itu siapa? Karena kita ingin membuktikan adanya Tuhan. Berat. Ya, berat. Maka pasti ada pencipta, ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang pasti adanya pencipta, lalu apa yang tergambar tentang pencipta itu? Hah? Yang akan kita buktikan itu apa dulu yang akan kita kaji? Sifat pencipta. Itu dulu yang kita gali. Untuk mengetahui pencipta itu siapa, ada atau tidak, maka harus yang kita gali itu sifatnya pencipta. Harus tahu sifat pencipta itu apa. Nah ini. Hah? Ada yang menciptakan. Sifat pencipta itu ada yang menciptakan. Gitu kan? Pabrik berarti dia punya produk. Ada produk yang diciptakannya. Kemudian apa lagi? Sifat pencipta. Iya kan? Kira-kira benar nggak pencipta itu kemudian ada yang menciptakan? Nih, percayaan tuh. Kalau pencipta kemudian diciptakan, berarti dia makhluk. Karena dia diciptakan. Maka masuk dalil mana ini? Wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Mustahil akli. Ini pain ya, Fakultas Agama Islam. Kita uji dia memikir. Ternyata barek gue berpikir. Biasa mikir nilai gimana cepat kuliah Ustaz gitu. Biar cepat selesai kuliah. Tak sempat awak mikir Tuhan. Yang penting awak sholat, awak ngapal Al-Quran, ya kan? Nah, itu kan nanti di mana tabligh akbar kami datang Ustaz. Itu kan. Kami jadi geng masjid, geng musola Ustaz. Udah dapat surga lah kami Ustaz. Ngapa pula mikir-mikir begini. Jadi sifat pencipta itu ya dia ada di 3. Yang pertama itu ada yang diciptakan. Ada yang menciptakan. Kalau pencipta ada yang menciptakan, maka dia bukan pencipta, maka dia makhluk. Berarti dia bukan pencipta. Gitu. Sifat yang pertama ini pasti gagal, mustahil akli. Kemudian yang kedua, mungkinkah pencipta itu menciptakan dirinya sendiri? Ayo. Tuhan itu menciptakan diri sendiri ya juga. Nah, ini masuk dalil apa ini? Wajib akli, jaiz akli, mustahil akli. Mustahil akli. Kadang-kadang dia Tuhan, kadang-kadang dia makhluk, namanya dia. Dia menciptakan sendiri kan.
Berarti dia kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang dia makhluk. Nggak mungkin. Berarti namanya makhluk dia terbatas. Ya kan? Berarti dia terbatas. Maka ini namanya, kemudian yang ketiga pilihannya, kalau yang pertama ini salah, kedua salah, pasti ada jawaban yang benar. Yang benar itu apa? Bersifat azali, tidak berawal dan tidak berakhiran. Itulah berarti sifatnya pencipta. Kalau penggalian pertama itu salah, kedua salah, inilah yang benar itu adalah bersifat azali. Namanya yang mencipta itu mustahil akli, menciptakan diri sini juga mustahil akli, maka bersifat azali itulah benar. Atau sama dengan Allah itu apa, pencipta itu wajibul wujud. Lupa Thariqul Iman dia. Baru berapa hari ditinggalkan kitab itu. Berat rupanya mikir tuh ya. Enak ngaji di luar sana nggak mikir Ustaz gitu kan. Yang penting sana dapat ijazah udahlah itu kan. Di sini mikir supaya kita memiliki keimanan yang tasdikul jazim, gitu ya tujuan kita. Maka sifat pencipta itu pasti bersifat azali, benar, kemudian wajibul wujud. Nah itu ya, inilah sifat dari pencipta. Dia mustahil dia diciptakan karena dia pencipta. Mustahil dia diciptakan dan dia menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin dia kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang makhluk. Itu ya. Nah, ini yang cerita inilah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Proses berpikir inilah yang kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Nah itu ya, baru masuk dalil nakli. Ya kan? Ada yang masih ragu, kurang puas tadi penjelasannya tadi itu? Baru masuk kepada dalil nakli. Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah ini dibaca pelan-pelan. Coba baca. Baca Gu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari Rido yang yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai fa ahya bihil ardo ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabi wal musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin ulil liqaumi yaqilun. Berarti nggak hafal ini. Nggak hafal. Al-Baqarah ini serenapkan nggak hafal. Berarti antum ngapalnya dari juz. Asal jangan juz ya. Baik, baca artinya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan atau kebesaran Allah
Liqaumi yaqilun, bagi orang yang berpikir. Ini ada cerita menarik. Orang Australia. Ya, Australia itu negara bebas. Ya kan? Ada yang pernah ke Australia? Negara bebas. Kalau sudah balik, sudah umur 18, dia bebas. Bebas melakukan apa saja. Di sanalah hak asasi manusia itu berlaku. Antum kalau hidup di sana punya anak, ketika anak itu sudah umur 18, antum tak boleh ngatur lagi. Itu. Maka ketika dia tamat sekolah SMA, itu dia bebas. Bisa 3 hari seminggu nggak pulang. Ketika antum keberatan, ya kan, antum marah, ketika anak itu lapor kepada 911, nggak perlu waktu lama, antum langsung dijemput di penjara. Mau tinggal di Australia? Itu Australia begitu. Dia mau mabuk-mabuk, anak-anak itu nggak boleh marah orang tua. Kalau marah anaknya nggak terima, lapor ke polisi, langsung dijemput, orang tuanya itu di penjara. Itu Australia. Wah. Namanya hak asasi manusia, nggak boleh diatur-atur, nggak boleh dikekang, bebas sebebas-bebas. Nah, kan? Ternyata ada orang yang setelah dia melakukan begitu, dia baru berpikir dia, ya kan? Dia ingin tobat, dia menyesal. Kemudian dia bukalah kitab Injil. Semakin dia baca, semakin bingung dia, gitu kan? Bingung dia baca. Karena Injil itu nggak ada yang asli. Kalaupun asli pasti ujungnya disuruh masuk Islam. Injil kan begitu. Iya kan? Itu. Kalau yang asli kan begitu. Nah, itu. Disuruh mengimani Al-Quran. Disuruh mengikuti Nabi terakhir. Nah, itulah Injil yang asli. Makanya itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah itu ya. Nah kemudian dia berpikir bagaimana caranya, akhirnya dia ketemu dengan ustadz. Ya, ketemu dengan ustadz, dia ceritakan begitu. Nah, dikasih Al-Quran, suruh baca. Dia baca Al-Quran itu berulang-ulang, ya kan? Kemudian dia menyatakan ingin masuk Islam. Ketika dia ingin masuk Islam, ya kan? Dia minta waktu 1 hari lagi untuk pembuktian. Ya kan? Dia mau bukti. Allah, kalau engkau betul-betul Tuhan, buktikan kepadaku, ya kan, sesuatu yang aneh yang tidak pernah aku lihat. Nggak usah besar-besar, kecil saja Allah, aku akan masuk Islam. Tapi kalau engkau nggak bisa buktikan, sorry lah ya, aku nggak akan masuk Islam. Gitu kan? Tuhan ditantang. Ada orang Islam nantang Tuhan? Banyak itu ada. Banyak di luar sana itu. Karena Islam KTP dia. Iya kan? Dia ingin membuktikan, ya kan? Dia malam hari itu sampai nggak tidur, dia diskusi terus. Tuhan, buktikan sedikit saja untuk aku percaya agar aku masuk Islam. Nah, itu kan. Akhirnya apa? Dia ingin sesuatu yang aneh, kan? Nampak kecoa biasa aja kan? Berarti bukan aneh. Akhirnya sampai pagi tidak melihat apapun yang aneh. Akhirnya dia duduk merenung. Tengoknya di depannya Al-Quran. Engkau tak bisa membuktikan, aku tak akan buka Al-Quran. Gitu kan? Dia tetap kokoh. Lirik-lirikan dengan Al-Quran, terus agak buang muka gitu kan. Kemudian pandang-pandangan dari itu kan. Ini fakta loh ya, yang saya ceritakan tadi itu. Kemudian akhirnya dia penasaran, ya kan? Pas dia buka Al-Quran itu terbukalah surat Al-Baqarah ayat 164. Dia baca ini, semuanya sudah dijelaskan. Yang kita jelaskan itu ada di sini ayat. Kok mau bukti apa lagi? Ya kan? Apa yang dilihat itu bukti adanya tuh Tuhan, benar nggak? Dia ngelihat angkasa itu adalah
Ciptaan Tuhan. Berarti ada yang menciptakan. Ketika dia melihat pohon, itu adalah bukti ada yang menciptakan. Apa saja yang kita lihat itu adalah pasti ada yang menciptakan. Nah, disitulah dia merenung. Goblok aku ini. Pernah aku melihat semalaman suntuk, apa yang aku lihat tadi itu? Mau bukti apa lagi? Nah, itu. Akhirnya dia masuk Islam, ya. Nah itu. Jadi ayat ini luar biasa, ya, bisa menjelaskan. Kira-kira sudah paham? Paham belum ini? Hah? Paham belum? Kalau sudah paham berarti ada pertanyaan yang harus bisa dijawab. Ini Ustaz bilang paham tadi. Nah, kita uji kalau sudah paham. Ada pertanyaan ini. Ini yang membuat pertanyaan ini pakar filsafat, doktor filsafat. Nah, itu. Dia mengarang buku cukup tebal. Saya lupa judulnya itu, filsafat. Kata pengantarnya dalam bukunya itu adalah dosennya, profesor. Dalam kata pengantarnya profesor itu saya tidak layak menjadi kata pengantar dalam buku ini. Kenapa? Karena dia mahasiswanya. Dulu ketika dia mahasiswa, dia bertanya, aku nggak bisa jawab. Kata profesor tadi itu. Pertanyaan apa yang nggak bisa dijawab? Ini. Silakan jawab pertanyaan. Nah ini. Kita uji. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Jawab satu-satu. Kita uji. Hah? Ayo, jawab. Apa jawabannya? Apa jawabannya tadi itu? Ada tiga. Wajib akli, zaiz akli, mustahil akli. Di mana jawaban yang tepat ini? Masa jawab ini profesor nggak bisa? Makanya suruh ikut dia kajian sini, teori berpikir. Dan ini nggak bisa dijawab. Nah itu. Ini filsafat loh ya. Pakarnya filsafat nggak bisa jawab, profesor. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan batu yang sangat besar sekali sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya? Apa jawabannya? Mustahil akli. Gitu. Nah gitu kan. Kan tiga dalil tadi itu. Tinggal milih tadi. Kemudian pertanyaan kedua. Nah ini. Hati-hati, ini salah jawab bisa musyrik. Nah ini benar nih. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ini ke dalam telur ayam? Ini kiai sudah ada musyrik jawab satu nih. Daripada musyrik ngeri dulu, bagus dia mau Ustaz. Coba jawab, apa jawabannya? Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan memasukkan seluruh alam semesta ini ke dalam telur ayam? Jawabannya apa? Enggak, kan ada wajib akli, zaiz akli, mustahil akli. Itu jawabannya. Wajib. Nah, itu. Jaiz, tapi maknanya bukan makna makhluk, tapi makna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sulit? Iya kan? Ya suka-suka Tuhan mau melakukan atau tidak. Wong menciptakan dari tidak ada menjadi ada aja bisa. Apalagi cuman begini. Gitu loh kan? Ini pertanyaan filsafat nih. Geleng kali jawabnya itu. Ngapain pula kulit-kulit baik profesor? Di sini aja ngaji, udah gitu. Untuk jawab ini, sampai profesor pun dia nggak bisa jawab ini. Gitu ya. Ada. Jadi, ya Tuhan. Ya terserah tuh Tuhan, tapi pasti bisa. Cuman Tuhan ya mau melakukan atau tidak urusan tuh Tuhan, dah urusan kita. Ini gampang kan?
dari menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apa lagi cuma gini? Ada nggak? Manusia ini ada nggak dulu? Ya ada, iya kan? Nah, saya ingat dulu, saya nikah dengan istri saya, iya kan? Berapa tahun kemudian, datang dia, akhirnya anak dari mana dia, iya kan? Nah, itu. Berapa tahun lagi, nongol adiknya lagi, kan? Kan dulu tak ada itu, jadi ada. Apa yang sulit buat? Itu ya. Nah, pertanyaan ketiga. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Ayo jawab. Jika Tuhan Maha Kuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Itu tengok George Bush pening, dia tidak bisa jawab. Dari kemarin George Bush terus saja muncul di situ. Ya. Kesimpulannya, ya. Kita bicara kesimpulan. Ya, itu ya. Kesimpulan dari materi tadi itu akidah satu, dari mana asal muasal manusia, alam semesta dan juga kehidupan adalah dengan menggunakan akal manusia mampu menjawab dengan benar, kan? Dengan akal kita tadi itu mampu menjawab dengan benar. Maka jawabnya adalah pasti ada pencipta. Dan pencipta itu bersifat ajali wajibul wujud. Ya kan? Jika akal dapat memastikan adanya pencipta, apakah itu sudah cukup? Ayo. Ya, jika akal dapat memastikan adanya pencipta, apakah itu sudah cukup? Belum. Apa masalah berikutnya? Ayo kita ulas, ya. Masalah berikutnya adalah jika manusia yang ada di bumi ini mau menggunakan akalnya, pasti mereka akan mengakui adanya pencipta. Kalau mau menggunakan akalnya tadi, maka ayat tadi disentuh di akhirnya itu disentuh orang yang berpikir itu menggunakan apa? Akal. Nah, ya. Jika seluruh manusia di bumi sudah percaya adanya Tuhan, apakah masalah di dunia ini akan selesai? Ayo, coba. Kenapa belum? Karena petunjuknya kita Tuhan itu belum ditetapkan. Agak mustanir dia dong. Jadi kenyataannya hampir 90% penduduk di bumi ini percaya adanya Tuhan. Hampir semua negara yang berdiri di muka bumi ini selalu didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kan. Nah. Tetapi mengapa bumi ini tidak semakin aman? Kan sudah percaya ada Tuhan. Semua negara kan. Kenapa bumi ini tidak semakin aman? Tidak semakin makmur, tidak semakin damai. Justru sebaliknya, kacau balau, hulu hilir. Pokoknya dunia ini berantakan, luluh lantak dibuatnya. Apa sebabnya? Karena bertuhan hanya di tempat ibadah. Oleh karena itu, bagi manusia percaya kepada adanya Tuhan saja tidak cukup. Percaya Tuhan itu tidak cukup, ya kan? Termasuk bagi landasan negara. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa itu tidak cukup. Jadi manusia itu bagaimana? Dia harus berpikir. Dia terus berpikir menggunakan akalnya hingga sampai pada pertanyaan akidah 2. Apa akidah 2? Ini kan min aina, dari mana? Akidah 2?
limaza. Gitu ya. Apa tujuan hidup manusia di dunia ini? Maka jawaban pertanyaan inilah yang nantinya akan mampu merubah dunia. Ini jawabannya. Yang akan mengubah dunia. Apa tujuan hidup manusia? Apa tujuan Allah menciptakan manusia di atas muka bumi? Harus tahu. Nah, ya. Maka itu. Apa tujuan hidup manusia? Bagaimana cara mengetahuinya? Jangan kemana-mana. Insya Allah dalam pekan berikutnya kita akan membahas akidah dua. Untuk apa? Apa tujuan hidup manusia? Supaya kita tahu ngapain kita ini diciptakan oleh Allah. Apakah cuman kerja, nge-gym gitu kan? Cuman itu saja. Nah, insya Allah jawabannya di pertemuan berikutnya. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita tutup, kita sudahi majelis kita. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Tafadhal. Baik, atau kita tutup dulu, nanti kita langsungkan diskusi ringan. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita. Allah pautkan hati kita ini di majelis ilmu. Kemudian Allah tanamkan kecintaan terus-menerus kepada kita untuk rindu duduk di majelis ilmu, dipautkan hati kita di majelis-majelis ilmu hingga akhir hayat kita. Kemudian Allah memberikan kepahaman kepada kita untuk memahami Islam ini hingga kita beriman, mengamalkan sekaligus memperjuangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afa minkum. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.